Smartphone, dari kata smart yang artinya pintar, dan phone yang artinya telepon. Smartphone sudah menjadi sebuah kebutuhan mendasar atau primer saat ini. Dahulu, smartphone mungkin hanya digunakan untuk SMS, mengirim email, browsing, atau chatting. Karena kecanggihannya, saat ini hampir semua aktivitas online, multimedia, dan hiburan bisa didapatkan hanya dengan sebuah smartphone. Teknologi smartphone yang tujuan utamanya untuk menghubungkan dan mempercepat informasi justru membuat kita menghabiskan terlalu banyak waktu di layar smartphone kita. Apalagi dengan sangat berkembangnya media sosial saat ini. Kita jadi melupakan sosialisasi dengan lingkungan dan hubungan sosial real life yang semakin memburuk. Beberapa contoh, orang lebih memilih melihat orang lain berolahraga daripada melakukan aktivitas olahraga itu sendiri. Orang lebih suka melihat smartphone di saat makan bersama daripada saling obrol bersama. Smartphone seperti zat adiktif yang membuat kita kecanduan dalam pemakaiannya. Orang-orang menjadi seperti budak smartphone, termasuk saya. Ya, kita dapat membuat sesuatu yang positif dari smartphone kita. Mengambil foto dan video untuk kenangan atau sekedar di-upload ke sebuah aplikasi media sosial. Atau mungkin membantu banyak orang dengan membuat video tutorial, membuat video tips, ataupun menjual produk kita secara online. Saya percaya bahwa teknologi membuat hidup kita lebih mudah. Akan tetapi, di balik semua kemudahan, tentu saja terdapat juga sisi negatifnya. Saya tidak ingin menolak teknologi, tapi setidaknya kita dapat mengurangi efek negatifnya dengan beberapa cara yang telah saya lakukan. Berikut ini 6 cara mengurangi kecanduan pemakaian smartphone. 1. Membatasi penggunaan aplikasi. Godaan paling mendasar dalam pemakaian smartphone menurut saya adalah saat membuka feed aplikasi media sosial, baik Facebook, Twitter, Instagram, seolah membuat kita selalu tak berlama-lama menatap layar smartphone kita. Pada iOS ada fitur bawaan namanya Screen Time. Masuk ke setting, Screen Time, App Limit, klik pada Add Limit, misal pilih pada kategori social networking, pilih Facebook, next, pilih batasan waktu pemakaian Facebook per harinya, klik Set. Jika sudah melewati batas waktu yang sudah diatur, maka saat digunakan akan muncul layar notifikasi atau ikon tidak dapat diklik. Pada Android, 1. Download usage time. 2. Buka aplikasi usage time, klik app limit, pilih aplikasi dan batas waktu pemakaiannya, klik OK. 2. Matikan semua notifikasi. Aplikasi pada smartphone selalu didesain untuk menghabiskan waktu kita, untuk selalu kembali dan mengaksesnya. Aplikasi juga membanjiri kita dengan banyak notifikasi. Kita akan kembali ke aplikasi tersebut dan mungkin akan melihat iklan-iklannya. Sebagai contoh, kita membuka smartphone karena ada notifikasi dari sebuah komen di Instagram dan harus membalasnya. Tapi tanpa disadari kita membuka postingan lain-lain di feed. Bermaksud hanya ingin membalas komen kemudian kembali bekerja, tanpa berasa kita sudah menghabiskan waktu 30 menit atau mungkin 1 jam. Berikut cara mematikan notifikasi di smartphone iOS dan Android. Pada iOS, masuk setting, pilih notification. Pada notification style, pilih salah satu aplikasi, misal Facebook. Pada pilih allow notification, di-off-kan. Jika ingin menonaktifkan semua notification sekaligus, pilih setting, do not disturb, klik on. Pada Android, masuk ke setting, notification, pada recently sent, pilih salah satu aplikasi misalnya Facebook, klik off, atau jika ingin mematikan semua notifikasi sekaligus bisa pilih on pada do not disturb. 3. Rubah tampilan layar ke fitur grayscale. Smartphone memang didesain agar kita selalu kembali melihat layar smartphone. Dengan desain user interface setiap aplikasi yang fancy, warna-warna icon yang menarik. Rata-rata pemakaian smartphone saya di atas 6 jam per hari. Malah hari-hari tertentu mungkin di atas 8 jam. Dengan merubah ke fitur grayscale, penggunaan smartphone saya bisa di angka 1 jam 40 menit. Bayangkan kita sedang melihat smartphone kita seperti televisi hitam putih, melihat aplikasi media sosial, menonton film, main game menjadi lebih membosankan. Berikut ini cara mengaktifkan fitur grayscale pada iOS dan Android. Pada iOS, masuk setting, pilih accessibility, pilih display and text size,
color filter di-on-kan, pilih grayscale. Dapat juga dibuatkan shortcut dengan tombol side dengan cara setting, accessibility shortcut. Pada triple klik the side button for, pilih color filter. Pada Android, setting, accessibility, visibility enhancement, color adjustment, pilih on, pilih grayscale. 4. Hapus aplikasi media sosial. Ini ekstrim, tetapi tidak perlu khawatir. Ini hanya aplikasi yang dihapus, bukan akunnya. Cara hapus aplikasi di iOS dan Android sangat mudah. Tekan dan tahan pada ikon aplikasi, kemudian pilih delete app di iOS atau uninstall pada Android. 5. Rubah ke mode Airplane Mode. Saat perlu konsentrasi dalam pekerjaan, rubah ke Airplane Mode. Pada iOS dan Android caranya sama. Setting, pilih Airplane Mode, klik on. 6. Jangan menggunakan smartphone di dalam kamar atau matikan smartphone saat di dalam kamar. Saya kutip dari netsandglow.com menuliskan bahwa 7 alasan tidak menggunakan smartphone di dalam kamar tidur karena dapat menyebabkan 1. Mutu tidur yang rendah. 2. Sakit punggung. 3. Sakit kepala dan kelelahan. 4. Obesitas, diabetes, bahkan depresi. 5. Resiko penyakit kanker. 6. Butuh waktu yang lama untuk tidur nyenyak. 7. Merusak mata. Sekian video ini. Semua cara di atas harus didasari pada kedisiplinan kita sendiri untuk berhasil. Jika kalian rasa video ini berfaedah, silakan klik like dan share.